sebenarnya bukan untuk mengajar, tetapi cuma berbagi pengalaman. Karena apa yang kita pelajari di guru penggerak itu harus kita imbaskan ke teman-teman yang lain di sekolah. Itu target utamanya di guru penggerak. Karena kita diajar dulu, kemudian kita gerak, kemudian yang terakhir nanti kita gerakkan teman-teman yang lain. Itu tujuan utamanya. Jadi ada enam materi utama yang akan kita pelajari. Yang pertama itu perubahan paradigma, kemudian yang kedua disiplin positif dan motivasi, ketiga nanti ada namanya keyakinan kelas, yang keempat pemenuhan kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, di mana posisinya kita selama ini, terakhir restitusi. Nanti kita jelaskan satu persatu sebentar. Oke, ini perubahan paradigma. Ini sudah kita jelas, sebenarnya sudah pernah mungkin dapat karena kebanyakan sudah senior di sini. Jadi filosofinya pendidikan kesehatan dewantara itu ada 6 sebenarnya. Yang pertama, kita sebagai pendidik itu kita mau ajar anak transfer ilmu saja, tapi kita tuntut dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tujuan utama kita sebagai pendidik. Kemudian budi pekerti, kita ajarkan mereka bagaimana caranya berperilaku, bersopan santun. Itu di budi pekerti. Kemudian bukan tabula rasa. Apa artinya bukan tabula rasa? Itu anak-anak itu dia dengan keunikan tersendirinya. Jadi ibaratnya mereka itu bukan kertas kosong, tetapi mereka itu sudah ada tulisan-tulisannya, bisa kita perjelas tulisan-tulisan itu. Terakhir, mereka mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kodrat alam itu kemampuannya masing-masing yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lain itu berbeda masing-masing kemampuannya. Sementara kodrat zamannya, mereka sekarang berbeda dengan zamannya kita. Zamannya mereka itu sekarang canggih dengan HP. Kita kasih HP saja mereka langsung udah tahu. Berbeda dengan kita. Makanya itu nanti yang akan kita bawa cara mengajarkan ke arah yang sana. Kemudian kita harus siapkan pendidikan yang berpihak pada anak. Kita mengajarkan untuk anak. Untuk anak. Bukan untuk kita yang semakin pintar, tapi anaknya yang bertambah pengetahuannya. Terakhir, kita sebagai petani. Apa itu petani? Kalau kita tanam bibit, kalau kita tanam bibit yang kita tanam itu, kalau misalnya bibit padi tidak mungkin tumbuh bibit jagung. Jadi kalau anak yang kita ajar ini jagonya misalnya di main bola, tidak bisa kita mau paksa dia bagaimana jagonya supaya dia bisa jadi matematikawan, tidak bisa. Tetapi bagaimana caranya bakatnya ini bisa kita gali sehingga berbuahnya nanti jadi padi yang betul-betul subur. Itu yang harus kita rubah dulu. Oke. Tujuan utamanya sebenarnya kan untuk membangun budaya positif di sekolah. Sehingga kita perlu adakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, supaya murid-murid itu bisa berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu. Nah, ini paparannya Dr. William Glaser dalam teori kontrol. Selama ini kan kita berpikir bahwa guru itu mengontrol murid. Guru harus mengontrol murid. Kita juga kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi ketika kita marahi anak-anak, kita selalu ciptakan gimana caranya anak merasa bersalah. Apa betul seperti itu, Bu? Toh? Selama ini kita biasa kita sedih-sedih supaya kasihan ke ini anak-anak. Toh? Seperti itu. Nah ini, disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Disiplin, ada yang tahu kan bagaimana itu disiplin yang menurutnya kita? Kira-kira, kalau disiplin itu bagaimana? Ikuti aturan yang benar. Nah, itu apa yang diterapkan di kelas, terapkan di lingkungan sekolah. Itu pemikirannya juga kita selama ini. Jadi guru penggerak begitu juga. Orang disiplin itu selalu ikuti aturan. Padahal sebenarnya disiplin itu bukan seperti itu. Disiplin itu artinya kita belajar sesuatu. Kita belajar dari pengalaman yang salah sehingga kita bisa perbaiki. Itu namanya disiplin. Jadi kalau misalnya dia terlambat, apa yang dia pelajari? Oh, saya tidak bisa terlambat. Kenapa tidak bisa terlambat? Kenapa kalau saya terlambat? Apa dampaknya bagi saya nanti? Itu namanya disiplin. Jadi dia sudah tahu ada pengalaman baru yang dia dapat sehingga dia bisa perbaiki perubahan ke depannya nanti. Contohnya seperti ini.
Jadi kalau ditanya, kenapa kita gunakan helm ketika kendarai sepeda motor? Hah? Kalau anak-anak ditanya pasti supaya tidak ditilang, supaya tidak ditangkap sama polisi. Padahal sebenarnya yang ingin ditumbuhkan itu supaya menghindari kecelakaan, aman kepalanya, benturan. Yang seperti itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya anak, kenapa terlambat? Supaya tidak dihukum. Bukan seperti itu jawabannya sebenarnya harusnya mereka jawab. Kenapa terlambat dihukum? Supaya nanti ke depannya bisa lebih duluan kerjakan apa yang bisa kerjakan nanti. Gitu. Nah, ada 3 motivasinya selama ini. Yang pertama, ada namanya motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak-anak selama ini kan kenapa Anda tidak terlambat? Supaya tidak dihukum. Atau Anda tidak kasih marah-marah gurunya. Itu yang selama ini. Yang kedua, mungkin ada motivasi yang lain untuk dapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya ketika tidak terlambat sih, dikasih uang, dikasih hadiah atau apa. Selama itu. Kemudian untuk harga diri sendiri. Itu yang harus kita ciptakan sekarang. Ciptakan dari dalam dirinya kita. Jadi bukan motivasi eksternal, tetapi motivasi internal yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Kenapa tidak terlambat nih? Supaya banyak bisa dikerjakan, supaya dia tidak melanggar keyakinan yang sudah buat. Gitu. Makanya kita perlu buat namanya keyakinan kelas. Kita buat kesepakatan kelas sama anak-anak. Apa kesepakatan yang sudah kita buat supaya kelas itu bagus. Misalnya ini. Jadi kalau misalnya mereka tulis selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kita buat dia menjadi keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab. Jadi ketika nanti kita tanya mereka melanggar, jadi kita tidak langsung marah. Kenapa kau hampir bukumu? Kita tanya dulu, bagaimana? Apa kesalahanmu? Cerita. Apa kesalahannya kalian? Tidak bisa kembalikan buku di tempat, tetap hambur gitu. Kemudian keyakinan apa yang kalian sudah langgar? Ini keyakinan tentang tanggung jawab. Jadi kalau tanggung jawabnya kalian langgar, kira-kira apa yang bisa kalian dapat? Apa konsekuensinya? Kemudian konsekuensi juga itu beda dengan hukuman. Konsekuensi dia itu lebih ke pelanggaran apa, sementara hukuman itu yang penting kena. Contohnya di sini. Kesepakatan apa yang kita bisa buat di kelas, kemudian tempel di papan, itu yang kita rangkum. Jadi ketika saya masuk, saya tidak pernah nih bilang, jangan kau ribut, tidak pernah nih begitu. Tapi saya bilang, apa kesepakatan kelas tak? Tidak boleh ribut Pak Guru. Sudah, mereka mulai lagi diam. Kalau mulai lagi, misalnya kelasnya tidak bersih, kan mereka sudah buat sendiri. Kelas harus bersih supaya bagus. Ketika saya kelasnya kotor, tanya apa kesepakatannya kelasnya kita yang sudah kalian tulis? Harus bersih. Tanpa saya suruh lagi menyapu, mereka ambil sapu sendiri menyapu. Itu pentingnya kita buat yang namanya kesepakatan kelas. Jadi kesadaran itu dari dirinya, bukan dari kita. Bukan ada Bu Maria misalnya, atau ada Bu Fatimah. Dah takut nih, dah bersihkan ini. Tapi karena ketika tidak ada mereka, kotor kembali. Tapi supaya dalam dirinya itu sadar. Sehingga kalau kita semua buat seperti ini, enak kita bikin. Tidak boleh bersih. Jadi guru siapapun yang masuk, pasti mereka tidak boleh, harus bersih kelas terus. Gitu. Ini yang hukuman atau konsekuensi. Kira-kira yang mana hukuman di situ, mana yang konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Karena dia itu tidak ada kaitannya dengan pelanggaran yang mereka lakukan. Soal yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba kita yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Itu namanya konsekuensi. Karena dia terlambat, pasti kan dia tidak ikut pemanasan sebelumnya. Jadi hukumannya yaitu keliling lapangan. Konsekuensinya.
Misalnya lagi, saya di pembelajaran, anak-anak terlambat di kelas. Apa kira-kira kita hubungkan? Saya anak datang terlambat masuk di kantin. Apa yang hukumannya yang pernah kita lakukan? Sama anak yang terlambat itu masuk. Berdiri. Tergantung. Kalau saya yang terlambat itu tetap dia ikuti pembelajaran, tetapi saya hitung dia terlambat berapa menit. Misalnya dia terlambat 5 menit, jadi saya suruh dulu tinggal di dalam kelas untuk ikuti pembelajaran. Jadi mereka terlambat ini dihukum bukan maksudnya terlambat dulu. Jadi kalau saya terlambat ini, tetapi saya ikuti sama dengan yang teman-temanku. Hah? Tapi kalau misalnya kita langsung suruh keluar, yang anak kita memarahi, tidak langsung kita langsung marahi. Harus kita tahu dulu, ini anak-anak sebenarnya kan kita manusia ini sebenarnya secara umum ada 5 kebutuhan dasar, tak? Ada yang namanya bertahan hidup, ada cinta dan kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, ada 5. Ada 5 kebutuhan dasarnya anak-anak. Itu harus kita pahami dulu. Misalnya anak-anak mau main-main terus, berarti anak-anak mungkin kurang waktu bermainnya kurang. Di Merdeka Belajar nanti kita disuruh modelkan itu pembelajaran itu anak yang buat main-main itu kita kasih materi khusus yang kasih main mereka. Jadi gabung yang suka main-main itu buatkan pembelajaran yang main-main saja mereka, tetapi dengan muatan pelajaran. Tapi ada juga yang mau penguasaannya, kebutuhan penguasaannya, mau dia terus yang menonjol. Nah, itu harus kita pahami juga. Oh, ini anak kuat menonjol, harus kita puji-puji terus ini supaya semakin ada motivasinya untuk belajar. Itu. Nah, ini contohnya, kadang senang menyanyi. Kebutuhan apa yang harus kita penuhi di situ? Seni. Nah, kesenangan kok? Kesenangan. Karena mereka mau menyanyi, apa yang kita sukai kita mau tampilkan. Tapi kebutuhan kesenangan yang harus kita munculkan. Nah, sekarang kita ada di posisi mana? Di posisi itu kita? Atau misalnya itu, guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ini. Pukul begitu. Apa seperti itu kita? Biasa juga kadang. Tapi kalau tidak dilakukannya. Akhirnya anak begitu jawabannya, biarkan saja. Nanti marah-marah juga lagi. Kalau kita marah-marah terus itu dia bilang marah-marah juga nanti biasa. Atau di situ pembuat merasa bersalah. Itu kata-katanya buku. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Dia disebut salah itu anak-anak. Nah, akhirnya anak bilang maafkan saya bu guru, maafkan ini. Biasa deh. Ada sadar. Bukan lagi saya, bayangnya dia. Bahkan dengan anak sendiri. Tapi sekarang atau di sini sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu. Pernah begitu? pernah kayak. Atau sebagai pemantau. Apa peraturannya? Apa peraturan di sekolah? Misalnya itu. Apa peraturan di sekolah? Kenapa kamu melanggar? Apa peraturannya? Biasa. Atau yang di sini, sebenarnya yang tujuannya kita itu harus sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya kita tanya dulu, apa yang kita yakini selama ini? Apa yang sudah kita sepakati? Apa yang bisa kulakukan untuk perbaiki kesalahanmu itu? Posisi kita harusnya berada di manajer. Jadi mereka ketika melakukan kesalahan, ditanya dulu, apa masalahnya sebenarnya? Kemudian apa yang sudah kita sepakati di kelas? Yang tadi. Kemudian apa yang bisa aku lakukan supaya bisa perbaiki itu? Dan sendirinya itu pasti mereka bilang, harus minta maaf, kita harus.
tidak akan ulangi nih, jadi tidak akan ulangi nih. Ketika saya ulangi nih, saya akan disuruh begini, disuruh begini. Nah itu posisinya sebagai manajer. Ketika kita di posisi manajer, ini yang kita lakukan. Kita lakukan yang namanya restitusi. Jadi bukan kita langsung marah anak-anak, bukan langsung kita hukum, tapi kita lakukan restitusi. Restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tanya dulu kesalahannya apa, diceritakan semua masalahnya apa. Karena kan tadi ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Apakah mereka di rumahnya mungkin ada masalah, kita tidak tahu, atau mungkin double kelahi sama temannya karena temannya ini terlalu sering tidak diare-are. Jadi sebelum kita marahi anak, memang sudah sering kita lakukan sebenarnya. Hanya kita tidak tahu apa itu namanya restitusi. Tapi kayaknya yang belum kita buat tadi itu yang keyakinan kelas tadi itu. Jadi ketika ada restitusi ini kita tanya dulu mereka, kemudian kita tanyakan apa keyakinan yang sudah kita buat, apa kesepakatan yang sudah kita buat. Kalau mereka sudah kita kasih tahu itu, pasti mereka sudah tidak boleh menyakiti teman, tidak boleh menyakiti teman. Kenapa melakukan itu? Jadi mereka sendiri yang menjawab, mereka sendiri yang selesaikan itu masalah. Kita dulu sebagai fasilitator saja. Nah, restitusi itu fokus pada solusi. Apa yang mereka bisa kerjakan dari situ? Dari pelanggarannya itu apa yang bisa dikerjakan? Sebenarnya yang selama ini juga bukan salah sebenarnya, tapi agak keliru. Misalnya anak-anak yang terlambat misalnya disuruh menyapu. Akhirnya anak-anak berpikir, oh kalau kita juga bisa menyapu saja, terlambat bisa menyapu saja. Jadi akhirnya mereka itu mau menyapu ketika terlambat saja. Ketika di kelas tidak mau nih, karena bilang itu hukuman itu kalau menyapu itu dihukum berarti. Padahal makanya kalau dia terlambat berdiri misalnya apel terlambat apel, ya kita hukum dia berdiri dengarkan kita lagi apel berapa menit dia terlambat kita suruh berdiri jadi sama. Percuma bisa terlambat, tetapi juga berdiri ikuti apel. Gitu. Tergantung kecuali nanti kalau misalnya sudah kita tanya, kenapa mau terlambat terus? Apa kesepakatan yang sudah kita buat? Ya boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat, apa? Jadi mereka kecuali mereka lebih bisa menyapu saja. Kan? Apa bisa kita kasih mungkin seperti itu? Biasa memang, kita tidak biasanya saya sebelumnya saya sudah menyapu. Kenapa sampai jadi ini? Nah ini. Jadi kalau ini yang pernah saya lakukan ini, kalau pernah ada kemarin. Jadi yang buat melanggar itu kita tanya-tanya dulu. Jadi kita coba apa masalahnya? Apa masalahnya? Kemudian apa yang sudah disepakati di kelas? Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Kemudian apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Mereka jawab sendiri tuh. Tidak akan begini. Saya minta maaf misalnya sama Pak Guru misalnya. Saya tidak akan diulangi. Ketika saya ulangi, saya menggunakan seperti ini misalnya. Ini tujuannya restitusi. Jadi bukan kita menghukum anak-anak, tapi kita kembalikan mereka supaya bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Itu mungkin saya. Coba tuh ada yang mau ditanyakan? Mau. Benarkah ini solusinya? Ataukah begitu? Kalau misalnya saya di kelas itu kan anak-anak ada berkumpul jadi saya ubah posisi saya sebagai
dengan restitusi tadi, konsekuensi tadi itu ya masuk konsekuensi karena terkait sama pembelajaran yang kita kerjakan. Ada lagi satu. Tadi kan kalau dikasih misalnya obat kesampaian, kalau menulis satu lembar, saya akan rajin belajar. Saya tidak mau lagi malas. Saya tidak mau lagi malas. Saya sering berbuat seperti itu. Memang sekaitan dengan pelajaran saya bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia kan ada yang dimasukkan di situ menulis, bagian menulis. Jadi supaya dia terlatih juga menulis, biar saya di situ saya suruh menulis dia satu halaman. Saya tidak mau lagi malas. Saya mau lagi menulis. Apakah ini tepat saya lakukan? Nah, teman-teman kira-kira gimana? Terkait pelajaran yang tadi. Terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, saya kira itu masih tarik konsekuensi. Jadi masuk konsekuensi dia. Kecuali misalnya guru penjaskes, Iya. sudah suruh menulis, saya tidak dan tidak melanggar, tidak ikuti mata pelajaran penjaskes olahraga, mau disuruh tulis saya tidak akan ulangi lagi itu, itu yang tidak nyambung. Itu hukuman, masih hukuman. Hukuman. Gimana kalau begini? Kan kita kasih disiplin, ya? Kita kasih peraturan anak-anak bahwa pakaian itu harus di dalam. Nah, jika mereka kedapatan, artinya dikasih keluarkan, kan pasti ada konsekuensinya, entah itu berupa hukuman atau memang konsekuensi itu. Saya pernah dapat beberapa kali, saya juga ada cuma dikasih masuk di dalam. Begitu kita keluar dari tempat itu atau kita balik kanan, anak itu ya tadinya kasih masuk, dia kasih keluar lagi, terus sudah sering kita lakukan, terus. Suatu saat kita kasih tahu gini, kalau kamu kasih keluar bajumu, kalau saya dapat lagi, bukan saya tidak akan cabut, tapi saya gunting bajumu. Kira-kira bagaimana ya? Nah ini tadi itu karena yang mereka tidak kasih masuk baju karena pengaruh takut atas hukuman. Ada pengaruh dari internal. Ada solusi kemarin sudah sempat waktu pembelajaran di guru penggerak itu ada teman yang seperti itu kasusnya. Nah mereka solusinya itu yang terbaik yang saya dengar itu kita ambil satu atau dua orang sebagai model pakaian. Jadi kita umumkan sama anak-anak, minggu ini kita akan ambil siapa yang pakaiannya selalu rapi, kita akan pajang mungkin di mading atau kita pajang di Facebook sekolah supaya orang tuanya tahu, bilang oh ini anak rapi di sekolah. Nah, jadi kita sampaikan kepada anak dengan sendirinya katanya itu sedikit demi sedikit untuk anak-anak itu pasti akan akan tak. Jadi bukan karena takut sama kita, tetapi ada motivasi sendiri supaya orang tua bangga sama saya ini, supaya mamaku bisa bilang kan ada tadi kebutuhan atas mau dipuji, penguasaan. Nah, jadi bisa kita buatkan program nanti tiap minggu siapa yang terapi, yang paling rapi kita foto, kita pajang fotonya di sini, fotonya di Facebook. Kayaknya sih kalau itu Kita terus itu sama, bukan cuma terus saja juga. Sudah kayak begitu teman-teman. Kalau sudah tidak kasih masuk, di luar lagi itu menilai ya setiap minggu. Oh ini yang paling rapi. Bisa kita ambil, kita foto, kita pajang di mading atau di Facebook orang minimal supaya orang tuanya tahu. Supaya anak semangat juga orang tuanya. juga saya biasa di dalam kelas kita jumpai ada anak-anak yang super, maksudnya kalau kita kasih tugas dia seperti tidak ada pedulinya. Ya, itu untuk menghadapi anak-anak seperti itu bagaimana? Ya, bagaimana kayak kita, karena saya sudah berapa kali proses saya tanya apa di rumahnya tidak ada meja, makanya kamu tidak pernah kerja tugas, atau kamu di rumah terlalu banyak dikasih pekerjaan sehingga kamu tidak sempat lihat bukumu sampai tidak ingat bahwa ada. Nah, itu yang saya garis bawahi. Apa
apa dia sengaja atau bagaimana itu, dan solusinya seperti itu, anak seperti itu bagaimana? Karena kan kalau kita tanya begitu dia jawabannya tidak, seperti enteng saja, enteng saja kalau dia jawab. Baru seperti dia sengaja. Ada juga kadang anak dia sengaja tidak mau kerja, dia bikin kita marah karena jawaban-jawaban seperti itu kan sebenarnya ya bikin kita emosi, memancing emosi kita. Tapi saya sekarang karena saya lihat itu anak, karena saya pernah tanya begitu, jawabannya seperti itu. Karena saya sudah tanya kendalanya apa, mungkin tidak ada meja belajar muka atau terlalu banyak dikasih tugas di rumah sama orang tuanya sampai lupa tidak kerja tugas. Padahal saya sudah sampaikan bahwa tugas yang diberikan di sekolah itu di rumah itu banyak yang mau ditanya. Nah, kesempatan kamu dan itu nilainya akan tinggi dia, dan kami tidak persoalkan itu. Kamu mau tanya siapa di rumah, kita tidak pernah persoalkan. Yang penting intinya kamu bekerja dan membawa hasilnya. Sementara ada juga anak yang tidak mau peduli jawabannya tidak ji, hanya jawaban tidak. Jadi bagaimana? Karena selama ini saya sudah berbagai macam cara, kalau kita cubit juga kasihan. Nah, ada perubahan tapi habis itu lagi yang berulang kan, kita tidak mikir, kita mau cubiti terus namanya orang. Ya, itu solusi aman yang seperti itu. Bagaimana kalau di dalam kelas misalnya? Yang pertama itu Ya, seperti tadi, betul yang kita sampaikan, kita panggil, kita tanya apa masalah di rumah. Kemudian kalau saya pribadi, bukan cuma kita, saya juga sempat seperti itu. Kenapa tidak kerja tugas? Gini, ternyata setelah saya dalami, ternyata dia itu udah tidak tahu materi dasar awalnya. Jadi dia mau kerjakan tugas bagaimana, dan bingung sebenarnya, dan bikin apa ini tugas ini. Contoh kemarin saya kasih soal yang di pangkat, materi tentang pangkat. Ternyata di perkalian itu udah tidak tahu kali-kali. Dan tidak tahu kali, jadi dia saya juga seperti ini. Bagaimana caranya dia mau kerja ini anak-anak? Sementara kali-kali saya juga tidak tahu. Nah, makanya kemarin itu saya sudah mulai petakan kembali. Oh, ini anak materi perkaliannya ini masih kurang, harus bikin khusus ini. Bisa ini. Oh, ini sudah bagus nih. Kasih tugas yang lain yang sesuai dengan yang tidak bisa. Jadi yang kita harus bukan cuma karena kelengkapannya, mungkin ada materi dasarnya yang tidak tahu atau tidak paham. Apalagi ada yang tidak tahu membaca, menulis. Itu yang parah itu. Karena mungkin masih ada di kelas 1 mungkin yang tidak tahu membaca. Jadi ketika kali kasih tugas, tidak padahal sebenarnya kita tidak tahu menulis atau membaca. Jadi harus sebenarnya kita gali lebih dalam lagi nih anak-anak. Apa masalahnya di dalamnya? Kemampuannya bagaimana? Materi tentang ini sudah paham enggak? Sudah bisa membaca kah? Sudah bisa tambah-tambah kalau saya matematika. Kadang-kadang mereka kompak. Itu maksudnya bagaimana itu dikasih solusi? Pernah saya kasih tugas diskusi, ya kompak, tidak kerja satu kelas. Saya tanya apakah materinya yang susah, tapi kan saya sudah kasih bilang kalau kerja ini silakan mau bertanya sama siapa, sama saya pun boleh. Tidak ada juga yang datang bertanya, malah kompak tidak kerja tugas. Ini solusinya sebenarnya masalahnya di mana ini? Dan bukan hanya Ibu Marwati yang punya masalah seperti ini. Semua kita Tidak semua. Itu juga pernah kompak tidak kerja. Artinya Padahal itu diskusi. bagaimana itu solusinya itu? Ya, bagaimana solusi kalau di dalam kelas seperti ini? Saya Ada juga anak-anak maksudnya tidak mau cuek sekali. Iya. Dia tahu dia apa dia tadi. Apakah karena kita hanya tidak suka itu kan itu? Iya, kadang juga Tapi saya bukan hanya seandainya hanya satu orang Itu yang kasih juga. begitu. Iya. Kalau itu ada kayak berita itu anak. sama kita itu. Itu ternyata banyak. karena sekarang juga saya Maksudnya, apa tidak kita senang bingung dengan kan saya. Makanya Saya kita mau marah, saya. kita mau pukul. Saya itu saja sana. Namun ini sekarang saya mencoba. Dulu kan memang saya suka. Ya kan bagi pengalaman. Iya, bagi pengalaman. Ya, itu masalah saya di kelas saya itu. bukan hanya kita, hampir di semua. Atau apa teman-teman mungkin yang kami selesaikan masalah yang seperti ini. Kalau saya begitu tadi, saya gali dulu lebih dalam itu anak-anak. Ya memang bisa di Apa dari kemampuannya bagaimana, kemudian cocok dengan Bu Marwati di rumahnya. Ya, apa ada meja saya Apa sudah pernah tanya. kelengkapan Apa ada anunya, pekerjaan bukunya dikasih atau orang tuanya sibuk kerja atau bagaimana. sama juga begini, temuan juga ini yang teman-teman itu semua. Kita sudah menerangkan pokoknya detail sedetail mungkin.
jelas. Tanya berulang-ulang. Pertanyaan tidak. Sudah mengerti? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah dicatat? Sudah Pak. Nah sekarang itu Saya masalah kasih bertanya. Ada yang bertanya. Tadi Kasih kan pertanyaan. belum mengerti baru saya bertanya. Ada yang belum mengerti Pak. Nggak boleh lagi bertanya. Gimana ini anak-anak ini begini? Tanya mengerti. Kasih lagi pertanyaan dan nggak tahu jawab. Itu artinya Pak. Tanya kan belum mengerti. Bicara. Kadang-kadang anak-anak itu kan begini. Kadang bosan dia dengan kita Ya. bicara terus. Kira-kira. Jadi akhirnya Dia. dia bilang, saya cepat keluar ini, sudah mengerti saya. Padahal belum. Nah, sebenarnya yang di kurikulum Merdeka itu kan ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setiap anak itu dikasih treatment yang berbeda. Misal ada anak itu yang kuat sekali menonton atau lihat gambar dia. Nah, jadi kita kasih dia itu materi atau tugas yang berkaitan sama gambar-gambar atau terkait video-video. Kita kasih misalnya ini contoh ini. Atau misalnya ada anak yang kuat sekali goyang kuat agar temannya. Nah, kita kasih dia pekerjaan misalnya yang kita tempel-tempelkan tugas di sini. Kerjakan di sini, selesai di sini, kau pindah kerjakan lagi itu, selesai itu pindah lagi di sini. Itu salah satu sepeda bergerak. Ada kacau. Tidak kacau. Kalau dunia ini mesti ada pergi sehingga topik satu. Nah, misalnya saya seperti Santo, ini kan saya di dalam kelas itu, khususnya itu perwalianku ini. Kan itu ada Herlan, perwalianku kayaknya. Iya. Itu ada Herlan dengan sepupunya itu. Ada pas. Iya, dua-duanya itu sama sekali Malas. tidak ada pedulinya. Iya. Nah, kita kan bilang mungkin dia mau yang mengamati gambar-gambar. Nah, Saya kasih mengamati gambar, dia tidak mau juga. Dia tidak mengamati juga gambar apa komentarnya, apa tanggapannya tentang gambar itu. Tidak ada juga. Kenapa kau tidak kau bikin tidak bikin begini? Kenapa kau tidak bikin tadi? Iya, jawabannya Gaji. tapi kemarin saya sedikit pengalaman juga. Kalau itu mereka Herlan itu kan yang setahun yang mau bergerak itu mereka toh. Kemarin itu kan sebuah pembelajaran itu di lapangan. Ya. Pembelajaran di lapangan. Jadi terbebas kami, saya kasih di situ tugas, kerjakan kau di situ. Saya selesai di situ, pindah di situ. Siapa yang duluan selesai, dia nih yang juara. Hah? Mereka aktif, tidak bergerak. Berarti ini anak-anak ini, tipenya dia ini kinestetik, kemampuannya, gaya belajarnya itu kinestetik, harus bergerak memang modelnya. Jadi sisa kita modelkan itu pembelajaran. Berarti kita yang harus berubah. Kita yang sesuai dengan Yes, kita Tapi tidak harus berubah. berubah. Iya. Anak-anak diam nak. Jelas nih. Ini nak sebentar mah. Oh anak-anak tidak mau ternyata begitu. Berarti dalam satu kelas itu yang menyampaikan materi juga harus berbeda-beda. Gambar. Iya. Nah, satu mau ketenangan musik. Jadi kita bagi. Jadi misalnya kelompok yang suka yang tenang-tenang, kita kasih kasih kumpul yang tenang. Kemudian yang suka gambar kita kasih ke sana misalnya di teras kan. Atau yang suka bergerak tidak jalan-jalan. Sekarang pertanyaannya, Materi kalau seperti itu jalan-jalan. materinya di dalam kelas, Kita kita bagi seperti itu anak-anak sesuai hobinya masing-masing di sana ini kayak tadi itu. Sekarang tujuan pembelajaran kita sekarang bisa artinya bukan fokusnya sekarang begitu. Dan mesti tercapai itu. kan bukan bilang kompetensi apa namanya? Kompetensi dasar yang sekarang udah pembelajarannya di SMP itu di fase D itu apa targetnya? Misalnya di bilangan, kayak saya di bilangan, dia bisa kenal bilangan bulat. itu komik saja. Itu targetnya untuk tujuan pembelajaran itu. Berarti targetnya minimal dia udah tahu, oh bilangan bulat itu 1, 2, 3 atau untuk yang itu. Betul saja. Tapi kalau ada yang untuk yang lebih suka menantang, misalnya yang pintar-pintar, bisa kita kembangkan dia. Oh bilangan bulat itu ketika dikasih seperti ini, begini caranya, begini pangkatnya, begini pakai begini. Anunya modelnya. Jadi tergantung anak-anak. Jadi target tujuan utamanya kan kita yang bikin nanti itu semua. Yang dah kasihkan kita itu cuma tujuan di TPD sisanya kita yang bikin. Pertanyaanku lagi, bagaimana mata pelajaran seperti saya? Saya itu kan mata pelajaran IPS itu ada geografi, ada sejarah, ada sosiologi, ada ekonomi. Bagaimana caranya ini yang 4 mata pelajaran ini yang jadi satu IPS itu dalam polanya belajarnya anak-anak seperti itu? Bagaimana saya menyampaikan
di dalam kelas. Kalau saya harus bagi lagi si anak ini Iya. senangnya di Satu sini. materi tidak. Jadi kita sampaikan dulu materi dasar. Misal toh kayak di IPS misalnya materi apa yang kita mau sampaikan? Saya tentang sejarah. Misal. Kan tidak bersama Kita lagi. ceritakan dulu sejarah toh. Oh, sejarah itu yang kita mau bahas hari ini itu tentang ini. Hah? Manusia purba misalnya ataukah sejarah apa? Nah, kita bagi. Yang misalnya suka nonton video, kita nonton video sejarah manusia purba itu. Kita nonton kok ini, rangkum kok. Apa di situ isinya itu? Bagaimana sejarah itu? Gimana ceritanya? Hah? Atau ada yang suka cerita? Sudah ceritakan. Atau ada mungkin yang suka drama? Kita suruh bikin dia ada simulasi dramanya itu kan. Oh, yang suka bergerak itu pasti kan drama mereka. Oh, manusia purba itu begini. Pasti ketahuan itu di kelas itu pasti kalau Ya, kita tapi buatkan kalau drama. yang satunya lucu, yang lain dikasih tidak lucu, pasti dia terganggu, ya pasti dia akan tertawa. Tadi yang lucu, dia akan kacau. Tantangan Mira. Tentang memang saya Sisa manajemen kelas lah. Iya, kita yang atur Mira. dan apa waktunya itu cukup kalau kita kasih begitu di dalam kelas? Dibagi sana sini. Yang penting kan tujuan kalau di Merdeka Belajar itu tujuan pembelajaran itu tercapai. Tidak harus bilang kan kalau di K13 kemarin tidak bisa kita terapkan karena harus selesai misalnya dari KD1 sampai KD4 ini harus selesai toh. Kalau di Merdeka Belajar itu yang penting kita tahu nih tujuannya ini apa. Ketika mereka sudah kerjakan itu sudah tercapai walaupun maksudnya ini masih kemampuan dasar ini yang satu sudah tinggi tidak apa-apa. Kalau di rapor nanti itu bukan nilai yang keluar tetapi berupa dia sudah berkembang. Bukan nilai bilang saya sekarang 80 deskripsi. Jadi tidak ada nilai yang di Merdeka Belajar itu. Jadi kita enggak sekarang tidak memberi nilai. Sudah berkembang Sedikit bukan juga saya mau bertanya, bukan juga saya mau kasih masukan, tapi saya membawa pemahaman saya. Yang saya pahami seperti ini. Betul bahwa yang kita mau capai itu kan tujuan dan kedepannya memang yang sudah target lalu itu ya tidak bisa kita terlalu berpatokan ke situ, tapi kedepannya ini saya lihat tujuannya ini Merdeka Belajar sekarang kita yang membuat apa yang kita mau ajarkan, bagaimana sampai bisa mendapatkan tujuan itu, dan kedepannya juga semua dalam yang kita mau ajarkan itu kita sendiri yang akan membuat modul-modulnya dan sebagainya. Jadi kita yang memikirkan apa yang kita mau lakukan. Tapi kalau dibilang mungkin sejarahnya digabung ini kan kita yang pilih-pilih apa yang saya mau capai hari ini dengan mengajarkan materi ini, apa yang saya mau capai. Kalau pembagiannya dalam kelas dari dulu sebenarnya ini model seperti ini kita disuruh, tapi sampai sekarang juga kita tidak pernah berbuat kendalanya, mungkin karena kelas kita tidak memungkinkan itu, dan kita guru juga merasa malas, dan kita guru lebih kepada tidak mau diikuti, tidak mau ribet, dan tidak mau kita kalau mendengar anak-anak ribut. Padahal dari dulu juga sudah disampaikan bahwa membuat pembelajaran itu nyaman, menyenangkan. Jadi kalau anak-anak yang mungkin sementara dia belajar, hobinya dia menyanyi kecil, kan ada kan anak menyanyi kecil baru dia bisa masuk di otaknya pelajaran, biarkan saja dia juga lakukan begitu. Mungkin ada yang anak-anak di dalam yang super aktif, jalan-jalan, bisa saja. Yang penting positif perlakuannya, toh tidak sampai lompat-lompat buat tidak karuan. Tapi kalau sekedar jalan-jalan itu kan kedepannya yang diupayakan mungkin di dalam pembelajaran seperti ini. Ya mungkin pemula, mungkin kita akan risih. Dan sampai sekarang saya tidak pernah lakukan itu, termasuk itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menempel di dinding, kerja kelompoknya, terus datang lihat teman yang lainnya, teman kelompok lain mengoreksi pekerjaannya temannya, dia kan itu ribut. Pernah saya cobakan, tapi ribut. Dan saya dasarnya orang tidak mau susah dan malas. Mungkin karena guru itu atau malas saya, sampai sekarang saya hentikan lagi itu begitu. Tapi itu kan harapannya Merdeka Belajar harus seperti itu. Jadi saya mungkin hanya berpikir begini, mau tak mau ya dilakukan itu, dan gurulah yang memikirkan itu, yang harus lebih
maju selangkah daripada siswa untuk mengarahkan siswa. Saya kira seperti itu. Dan kreatif. Saya ada satu pemateri yang saya ingat kemarin kata-katanya, kita guru ini bukan untuk memintakan murid-muridnya kita, bukan, tetapi bagaimana rasanya kita itu ada sama mereka ingat sampai mereka besar nanti gitu. Jadi kalau misalnya materi mungkin kita ajar hari ini bisa saja kita ini terus terang kita pribadi sekarang kita mungkin materi yang lalu-lalu itu kita lupa-lupa nih juga pelajaran yang lain mungkin yang bahasa Inggris atau di mana, tetapi rasanya ketika diajar di kuliah waktu kuliah ini semuanya sudah mengajar begini diajar kak senang kak apa terapkan begini di kelas gitu. Kalau saya pribadi tuh kayak Bu Mariam itu bagus sekali dah sampaikan kayak Bu Marwati itu belajar matematika begini. Jadi anak itu dia ingat begini, Bu Marwati itu begini, Bu Ning itu begini, Bu Rita itu begini. Jadi bukan pembelajarannya yang kita mau transfer, kalau kita mau transfer ilmu ke sama anak tidak bisa. Tetapi kita menciptakan rasanya supaya itu yang mereka ingat sampai nanti. Ada itu tuh yang pesawat.